Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, jamaah kajian Injang Masjid Al-Manar Paraan, PCM Paraan, PCA Paraan, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga yang hadir ini senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Kesehatan yang bisa digunakan untuk menambah amal kebaikan, mengumpulkan amal soleh, mengingat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sukarela maupun terpaksa, baik dengan senang ataupun tidak senang, kita mesti harus menghadap Allah. Maka untuk itu kita berbekal. Dan Allah memberi dua keutamaan. Yang pertama keutamaan tempat, yang kedua keutamaan waktu. Keutamaan tempat, tidak semuanya bisa sampai di tempat itu. La tusyaddu rihal illa salasati masajid. Jangan engkau memberat-beratkan diri, ngumpulkan atau persiapan untuk rihlah, untuk bepergian, untuk safar, lalungan, kecuali menuju tiga tempat: Al-Haram Al-Maki, Al-Haram Al-Madani, dan Al-Haram Al-Qudsi. Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah, dan Masjid Haram Al-Aqsa. Ada perintah khusus dari Nabi untuk menyiapkan bekal untuk tiga tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini punya nilai yang tidak sama dengan tempat yang lain. Bapak Ibu, tidak semua hamba Allah bisa ketemu tempat. Walaupun punya uang, walaupun punya kekayaan, bahkan yang sudah tinggal berangkat tapi kecelakaan tidak jadi berangkat, meninggal duluan, sehingga tidak sampai di tempat itu. Bapak Ibu, apalagi yang punya dana tapi eman-eman, lebih tidak akan sampai sana lagi, nunggu gratisan abidin atas biaya dinas, ya tidak sampai-sampai. Tapi Allah Rahman Rahimnya, kasih sayang Allah itu memberi waktu yang semua hambanya akan ketemu.
Waktu itulah diantaranya Ramadan. Ramadan ini waktu yang tidak biasa. Nek tidak biasa berarti luar biasa. Berarti istimewa. Sehingga Allah ngendika ayyamam ma'dudat. Surat Al-Qur'an. Lali meneh. Ayyamam ma'dudat, hari-hari Ramadan itu berbilang. Hari-hari Ramadan itu terbatas, maksudnya gitu. Tidak semua hari seperti Ramadan. 1 tahun itu 360 hari kira-kira begitu, atau 365. Tetapi Ramadannya hanya 29 hari atau 30 hari. Maka Allah ngendika ayyamam ma'dudat, hari-hari Ramadan itu sangat berbatas. Gunakanlah Ramadan itu, maka kita kaji hari ini. Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan bulan sedekah gitu. Ngeten? Ayo, ini dulu. Ini ki. Istilah sedekah mengacu pada pemberian yang bersifat sukarela dan sunat hukumnya. Sunat berarti ada yang wajib. Yang wajib namanya zakat. Hukum zakat itu hanya satu, wajib gitu. Hanya saja berat. Kenapa? Karena 3 ketentuan kaidah syariah itu. Ketentuannya apa? Waktunya tertentu, tidak sembarang. Kemudian barangnya tertentu dan jumlahnya tertentu. Kinten-kinten nek kambing berapa nek dalam syariat? Unta berapa kan gitu? Mirmut? Enggak ada mirmut kan? Mirmut, zakat mirmut kudu mencapai sekian itu. Maka zakat itu ketentuannya sulit itu. Hukumnya wajib, barangnya tertentu, waktunya tertentu, apalagi jumlahnya tertentu. Di bawahnya nanti ada infak. Infak itu hukumnya 2, wajib dan sunat. Wajib kalau seorang suami memberi nafkah istri. Yang memberi nafkah istri atau suami? Ya suami. Kan gitu. Jadi jangan sampai malah kualik gitu. Istrinya memberi nafkah suami. Istrinya esuk mangkat ning pabrik karo ngampirke suamine ning pinggir kali. Jenenge Sunan Jogo Kali. Nanti sore istrinya pulang dari pabrik ngampiri suami untuk pulang. Jadi selama suaminya di pinggir kali, istrinya bekerja. Ada mboten ngoten niku? Ini ora rawuh to niku yantune. Bapak Ibu, ini sudah zaman wolak-walik ra karuan. Suami wajib memberi nafkah istri. Bapak wajib memberi nafkah anak. Nafako dadi nafkah. Kan gitu. Infak kok nafako, ilat Jawa nafakah. Ilat Jawane niku. Mila minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir dan batin. Saking semangati bodoh. Lain nulis keliru, mohon nafkah gitu. Ora mohon maaf, malah mohon nafkah. Ini namanya hukum infak. Gitu. Yang ketiga ini sedekah. Hukumnya sunat. Tapi sangat luas sedekah itu. Sangat luas. Zakat keperuntukannya juga terbatas. 8 asnaf gitu. Kalau sedekah luas sekali. Makanya sedekah itu di dalamnya termasuk senyum. Senyum juga sedekah. Maka kotaknya jangan ditulis kotak sedekah. Kotaknya liwat senyum. Senyumnya diwadahi kotak. Mestinya kan infak kotak, infak. Nek diganti kotak sedekah rawan, Pak. Ora isi. Jadi ming dong guyu wae kotak liwat itu. Karena sedekah termasuk di dalamnya senyum. Inilah Bapak Ibu sekalian, ngaten. Kata sedekah seakar dengan kata asidku.
As-sidqu yang berarti benar. Ini mengandung makna bahwa orang yang bersedekah telah melakukan cara yang benar dengan menggunakan harta. Kalau wujudnya harta. As-sidqu, cara yang benar dalam membelanjakan harta, menggunakan harta, gitu. Kemudian Bapak Ibu, meskipun demikian, sedekah bukan hanya dengan menggunakan harta. Tidak hanya menggunakan harta, sikap yang baik dan menyenangkan hati seseorang atau seorang manusia termasuk sedekah. Begitu. Sikap yang baik ngelegani, nyenengake dalam konteks kebenaran ya. Itu. Ini bagian dari sedekah. Panjenengan tindak kemudian mampir, kemudian disiapkan dahar unjukan, itu ngelegani. Nek wong Jawa mboten ketang ngergeti piring gitu. Ini ternyata kebaikan. Ternyata itu kebaikan. Wis dibledahke blumbang utawa di cekel ke pitik, kemudian nggak kerso dahar. Ini menyakitkan. Sakitnya di mana? Tenan lho Bapak Ibu, itu kaya ini sepele, mengkon maaf kok angel sampeyan ngopo to? Ngono. Gitu. Sama-sama yang nyiapkan makan berharap ada keberkahan. Gitu. Kemudian apalagi kok yang disiapkan makan kebetulan memang pas butuh makan. Jadi saling. Gitu. Repotnya nek malaikatan. Wong saya manusia kok malaikat. Kadang-kadang kan tidak sampai begitu. Lah piantun Jawa Bapak Ibu itu sudah mewarisi ilmu itu. Yang namanya ikramud duyuf, memuliakan tamu itu Masya Allah dulu. Ono sing godhoke kimpul, nah. Ono sing didiangke suwek, prisa suwek ora iki. Nah, suwek uwi, gembili, kimpul benak. Enak banget itu Pak Bu. Gitu, anget sisan kemebul kae. Wah, wis. Poso-poso mbayangke kimpul anget. Ternyata itu kebaikan. Jadi namanya kebaikan itu tidak hanya sholat, kebaikan tidak hanya puasa, tapi baik dengan tetangga itu juga kebaikan, baik dengan konco itu kebaikan, orang belenjani itu kebaikan. Begitu luas kebaikan sedekah. Inilah syariat agama agar kita mengumpulkan kebaikan. Ngoten Bapak Ibu. Sedekah sangat dianjurkan dan merupakan ibadah yang memiliki keutamaan. Itu ya. Ini keutamaannya apa? Ngoten Bapak Ibu. Nah, niki satu. As-shadaqatu burhanun. Gitu. Sedekah itu adalah bukti iman yang nyata. Bukti iman yang nyata. Kata iman, maka iman saja beda-beda. Iman itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, infaknya pati murah, tebal napa tipis? Anak didik tok 2.000. Sementara sing infak 100.000 ndedit sak yuta, apik pundi? Ayo. Kagungan ya terus sak yuta, infak 100.000. Kagungan duit ming 2.000 diinfake 1.000. Itu yang 2.000 diinfake 1.000 itu 50% loh. Ya kan? 50%. Sementara sing sak yuta infak 100.000 10%. 50% dengan 100% apik endi? Apik sing 50. Nek akeh endi? Begitulah Bapak Ibu. Jadi kita jangan apa namanya? Mengatakan itu kurang baik, belum tentu.
Karena datangnya Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasul membawa 100%. Apa yang kau tinggalkan gitu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Ketika Umar lebih dahulu, Umar, kau bawa harta sekian banyak, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, aku tinggalkan 50% untuk keluargaku. Umar 50%, Abu Bakar 100%. Ini tingkat sahabat loh Bapak Ibu. Iman saja beda. Imannya Abu Bakar, imannya Umar beda. Gitu. Makanya Bapak Ibu ketika mengeluarkan sebagian rezeki sesuaikan dengan iman. Jangan semua broke lebari gelo. Ya Allah tibasne tak peke kabeh gitu. Ini enggak boleh begitu. Jadi eman-eman akhirnya lebari mah gelo. Maka diukur dengan kemampuan iman. Tapi iman perlu dilatih. Gitu. Iman perlu dilatih sebagai bukti kebenaran. Mending infak ora ikhlas atau ikhlas ora infak? Nah. Pundi sing apik, Bu? Infak ora ikhlas atau ikhlas ora infak? Ini pilihannya tok loro kuwi aja infak sing ikhlas ora. Sing paling ada antara dua itu sing paling baik mana? Infak ora ikhlas. Lebih apik daripada ikhlas ora infak. Kalau infak ora ikhlas, lak wis infak, wis latihan. Berbagi juga. Orang yang diberi sudah mendapatkan kebahagiaan manfaat. Infak ora ikhlas. Ning nek ikhlas ora infak, ikhlas kok wisan kok. Dadi ora tau infak kok wis ikhlas kok. Ini perkara yang koyone sepele. Ini banyak yang akhirnya gitu kan. Ngoten sekali. Lanjut. Nah, sedekah menghapus kesalahan dan dosa. Ini surat Al-Baqarah ini. 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Amal soleh itu menghapus kesalahan. Walaupun di sini para ulama menerangkan yang as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Nek al-kabair tidak bisa dengan amal soleh. Menghapus dosa besar hanya dengan istighfar dan taubat. Kalau amal soleh bisa menghapus yang as-shaghair, bukan al-kabair, menghapus dosa-dosa kecil. Ngoten. Lah cara berinfak itu berbagi apa yang punya dua model. Bisa terang-terangan, bisa sesideman. Kedua-duanya disyariatkan. Jangan ketika ada yang menampakkan infaknya kita menuduh, kayak malah pamer. Wis dhewe ora melu infak malah menuduh. Wis ora melu beramal soleh malah mendapatkan amal salah. Ada yang kadang-kadang gitu. Mungkin karena tidak tahu, walah kaya pamer. Belum tentu, karena apa? Urusan pamer ria adalah hati. Dan ternyata dua adanya syariat itu, sirra wa alaniyah, baik sesideman maupun terang-terangan. Maka para ulama ketika membahas begini, mana yang lebih tepat antara siri dan alaniyah itu? Ketika masyarakatnya sudah biasa gitu, biasa untuk berinfak, maka yang sesideman lebih utama. Ketika masyarakat lingkungan itu belum biasa berinfak, maka yang terang-terangan lebih utama. Untuk apa? Nyuntoni, memotivasi. Ada yang saya sekian pembebasan tanah, disuruh nulis gitu misalnya. Nanti dibacakan oleh panitia, si A sekian, si B sekian. Nanti orang lain akan lihat, kae ming toko ni sak nggon wani semono. Aku 5 nggon mosok nyong ming semono kan gitu. Bisa gitu. Itu dia hanya sawahnya 1 nggon. Saya 5 nggon. Ini akhirnya ada motivasi. Memang setan ini harus dihadapi dengan berjamaah. Ngono.
nek ngadepi dhewe kalah ya berjamaah, nek dhewe rawani golek kanca. Kan setan ya kuat toh. Sementara setan itu dia tahu kita, kita tidak tahu dia. Itu sih yang disifatkan dalam Al-Qur'an gitu. Mereka setan itu tahu kita dan bala tentaranya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu ngendikanipun Allah. Dia itu melihatmu dari arah yang kamu tidak bisa melihat dia. Gelut karo lawan sing ora ketok. Kira-kira menang di. Makanya ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ini menghadapi setan sing ora ketok gitu. Mereka lihat kita, kita tidak lihat mereka. Coba berkelahi kok ngadepi lawan sing ora ketok. Goib. Kan kita repot. Makanya ada doa-doa untuk itu, menjaga hati. Ini dua cara di dalam infak, bisa sesideman, bisa terang-terangan. Gitu. Untuk apa? Saling memotivasi. Tidak apa-apa itu. Boleh-boleh saja. Akhirnya mengukur. Akhir dirinya nanti akan mengukur, saya ini golongan lomo atau golongan medit. Medit, pelit, cetil, bedidil, gudil. Ini satu bahasa. Ini bisa jadi. Bahkan ada yang suh nanti. Kita akan sampaikan nanti Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang suh sebentar. Ngaten nggih? Niki nanti ketika ada yang infak terang-terangan yo di husnudoni, infak sesideman yo di husnudoni. Saking sesidimane tulisane infak sapa ora cetha, hamba Allah, ngono. Kemudian alamatnya bumi Allah. Kesanggupannya tulisi insya Allah. Asing maca masya Allah. Ki ora cetha. Ngkon infak alamate endi nek parani gampang kok bumi Allah. Mumet to golek kuwi. Bumi Allah. Mongko namanya Abdullah, hamba Allah. Mbasan kon piro sampeyan? Ya insya Allah. Yang ketiga, ini Ibu Anda Aisyah ini. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, seorang wanita miskin mendatangiku bersama dua anak perempuannya. Maka aku memberikannya makanan dengan 3 butir kurma. Lalu ia memberikan kepada tiap anaknya itu sebutir kurma. Lalu ia mengangkat sebutir kurma ke mulutnya untuk dimakan. Namun kedua anak perempuannya itu meminta makan darinya. Lalu ia pun membelah sebutir kurma itu menjadi 2 untuk keduanya, ya. Untuk keduanya. Apa yang dilakukan membuatku kagum, maka aku pun menceritakan perbuatan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda gitu, Innallaha, sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Sebutir kurma bisa mencegah dari api neraka atau memasukkan ke dalam surga gitu. Apalagi lebih dari itu, sak butir kurma, 2 butir kurma bisa mencegah dari api neraka. Apalagi wau bedahke blumbang. Apa meneh sembelihke pitik entrok ya. Rica wis sembelihke entrok, bedahke blumbang, sementara gek poso kan piye. Pripun kok mangke anu mang buntel yo. Kon buntel kon go balik. Ini kadang-kadang kita juga repot Bapak Ibu ya. Apalagi para mubalik, para dai itu kadang kalau sampai kampung, saking orang kampung kan biasanya gitu, Bu. Nek basa Jawane menganak-anakan gitu. Nganak-anakake gitu. Itu tekan gone kok kita enggak maem, walah. Niku eling-eling tekan umbun-umbun gitu. Tekan bun-bunan rai ilang-ilang itu. Itu sering terjadi karena memang mereka itu bangga ketika apa yang beliau masak yuk kita itu ndemenakake.
Demenake napa? Menyenangkan. Kowe tok lap-lep malah tanduk. Wah, niku senenge jan ngungkuli bodo tambah sadranan niku. Isa tambah 17-an. Senenge wis marem tenan niku. Kalau begitu, Masya Allah Bapak Ibu, ternyata ada kebanggaan mereka. Nah, mila nek Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya nek bodo nawarke cemilan snack itu akan bangga nek niki made in dalam negeri. Kan gitu. Niki tai kucing buatan sendiri. Niki untuk cacing buatan sendiri, itu kok bangga banget. Sampai sing gawe untuk cacing karo tai kucing rada marai mengurangi sholat tarawih. Bisa nek bodo sing bapak mikir meja, sing ibu mikir isine meja, isi toples. Lah ini kadang-kadang kenapa ketika bodo seneng monggo-monggo mangkedapi dan sebagainya. Niki anu damelan ya Mbak gitu, buatan sendiri. Karena rata-rata pengikut mazhab Marmiyah. Dadi nek gawe dhewe kuwi marem ngono Bapak Ibu. Lagi ambak niku sok kaya ngono kuwi. Ngesuk ora usah ngoyo-ngoyo gawe tai kucing untuk cacing, tuku wae. Anggo gawe ngibadah Ramadan ini. Panjenengan sudah pernah mendengar cerita hadis sahih miderek Syekh Nasiruddin Albani. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ada dua orang yang masuk Islam menghadap Nabi dari Bani atau suku atau kabilah namanya Bali. Dua orang masuk Islam itu. Ternyata dalam perjalanannya yang satu sregep ngibadah, yang satu tidak. Yang sregep ngibadah sampai akhirnya mati syahid. Semangat beribadah hingga mangkat perang, mati syahid. Yang satu ora patiya sregep ngibadah, meninggal ning setahun kemudian. Sampai kemudian seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah nyumpeno bermimpi kok malah sing wong loro kuwi sing ora patiya sregep ngibadah diceluk mlebu swarga dhisik. Di depan surga itu ada 3 orang, Thalhah bin Ubaidillah dan 2 orang yang masuk Islam itu. Dari dalam surga keluar malaikat jemput yang tidak patiya sregep ngibadah. Diajak masuk dulu, keluar baru ngajak yang satu yang mati syahid, yang sregep ibadah, masuk keluar lagi, baru bertemu Thalhah. Apa kata malaikat ini? Untukmu belum waktunya. Untuk Thalhah, untukmu belum waktunya. Mak gregah tangi toh, wong ngimpi kok. Ini ngimpinya sahabat ini. Thalhah ini termasuk 10 sahabat yang akan masuk surga. Diberitakan Nabi belum meninggal dunia sudah dikabarkan surga. Lah enjangipun viral berita ini, mimpi ini, cerita kepada banyak sahabat sampai terdengar Rasul ngendika kepada para sahabat yang pada gumun, heran, apa yang membuat kalian gumun? Apa yang membuat kalian terheran? Sahabat matur, kami gumun wong sing sregep ngibadah kok malah kalah karo sing ora pati sregep. Mati syahid lagi. Dan seterusnya. Apa kata Nabi? Apa kalian tidak ingat? Apa kalian tidak tahu kalau yang mati akhir setahun setelah yang syahid itu dia bertemu dengan Ramadan? Kuncinya di situ, Pak. Kata kuncinya dia bertemu Ramadan. Maka Ramadan itu bukan biasa. Ternyata Ramadan bisa mendongkrak no? Mengangkat. Sing wingenane ora patiya sregep lajeng mbasan prisa to? Mbasan Ramadan. Pokoke ngisor sila pampang ana gambasan. Mbasan Ramadan walah semangate sing biasane keri ning masjid rada gasik. Yang biasane ning mburi ning ngarep. Sing biasane ra tau ning masjid ning masjid. Sing biasane infake pati murah Soekarno Hatta ngono to. Niku qadarullah orang itu meninggal setelahnya. Ini jangan ngira wah kene iso infake oke-oke gekek mati gasik gitu kan. Gekek nek saiki sregep ibadah mati gasik. Ini betul. Akhirnya orang itu melampaui antara kata Rasul antara langit dan bumi nututi sing mati syahid. Iya apa beramal soleh di bulan Ramadan.
Maka kalau yang mengilmui Ramadan ini luar biasa, kalau mengilmui betul. Lah, manusia menghadapi Ramadan ada 3 macam. 1, mendapati Ramadan yang pertama menjadi beban. Ramadan itu beban pikiran itu. Akhirnya mengatakan, ya Allah, aku bisa rek poso meneh yo. Ndak ono sing ngoten niku. Niku mesti mikir bodoh niku kok. Ya Allah, kok njo bisa rek poso meneh. Mongko sing kursi wingi urung lunas. Ngeseneke urung lunas gitu. Ini yang pertama beban. Yang kedua tidak beban Ramadan. Ning malah wala kace alahu. Wala kace podo wae. Ono Ramadan ora ono bedane. Enggak ada pengaruhnya. Ada yang begitu. Ya masih menjadi anggota ashabul udud. Awan-awan saya udud, Pak. Wonten mboten ngoten niku? Saya oke, Pak, sing ora poso. Lah yang ketiga, yang dengan datangnya Ramadan sangat-sangat diharap. Ditunggu, diantu-antu. Wah, ini sing hebat. Kenapa kok nunggu? Kenapa dia menunggu betul? Berharap dia punya ilmu. Al-Jauzi, Ibnu Jauzi ketika menerangkan hal begini, Bapak Ibu, kalau seandainya orang-orang yang ada di dalam kubur itu bisa kembali ke dunia lagi, dia pengen ketemu Ramadan walau 1 hari. Ini Ibnu Jauzi lagi ketika itu coro gitu loh, iso balik meneh ning alam dunia sing saiki ning kuburan niku, ngarep-arep iso ketemu Ramadan rakitan sedino. Di hari itu dia akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Makanya Rasul, apalagi sebagaimana hadis dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i itu, di dalam bulan Ramadan itu kata Rasul, fihi lailatun khairun min alfi syahrin gitu. Di dalam Ramadan itu ada di dalam Ramadan itu ada malam, bukan hari ya, malam. Lailatun khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang akhirnya ingin mendapati Ramadan karena tidak begitu cetha kapan Lailatul Qadar. Itu beberapa waktu yang lalu ada yang infak itu tiap malam ganjil. Dia memang mau infak apa ya, 6 juta atau berapa ya, lupa saya. Itu kemudian 2 juta gitu. Jadi dia nyicil, bukan nyicil ya apa jenenge niku, berharap di malam itu Lailatul Qadar. Bapak Ibu, malam itu malam tengah malam, akhir malam, awal malam. Lailah malam. Itu keterangannya malam awal malam, tengah malam atau akhir malam? Semua malam. Karena keterangannya Lailah. Awal malam sampai akhir malam. Gitu. Awal malam ya sekarang kita tarawih itu awal malam. Kalau Ramadan tarawih bisa dikerjakan ba'da Isya. Tapi kalau tahajud harus tidur dulu. Maka ada ketentuan syariat. Sahur itu menjelang subuh. Sahur. Ojo njuk jam 1 bengi, hurung sare, wis jam 1 njo sahur sisan. Niku mboten sahur madangan. Niku makan malam. Sahur itu malah justru sunahnya mengakhirkan. Nek buka mensegerakan. Takjil itu, ajilan itu takjil. Takjil itu menyegerakan maknanya. Ning takjil niku tempe goreng. Takjil niku tahu susur. Takjil kan menyegerakan. Kalau sahur kon kok jam 1:30 barang sahur. Itu namanya makan malam, diatur oleh syariat kok. Ngoten. Lailatul Qadar semalam dari awal, tengah, akhir. Malam itu infak 2 yuta, itu nilainya koyo infak 83 tahun, Bapak Ibu. Iya toh? 83 tahun 4 bulan. Malam itu deres membaca Quran lebih baik gitu loh daripada orang yang deres Quran.
Mudarosah lebih dari 80 tahun 4 bulan. Ini kan luar biasa. Tidak ada malam itu kecuali hanya 1 malam setahun. Maka ada yang infak, sesuk nyong tak. Ning sakniki ganjile ya bingung ya. Ini ganjil kabeh mangke kok. Iya toh? Ganjil kabeh wong ana sing mulai Rebo sing Kemis kok. Kalau Islam Muhammadiyah, guyone itu Islam Muhammadiyah, posone Rebo. Islam pemerintah Kemis. Islam KTP langsung bodoh. Jadi orang mikir poso, sing penting wonten mboten ngoten niku. Wonten. Ono Islam jenenge Islam KTP barang ngoten niku ya. Bapak Ibu, ngoten iki kiambak niku kon milih. Dunia ini pilihan. Lah nek saged ya itu. Apalagi ternyata kula nggak nembe ngerasa. Iya ya. Ternyata ketika ada yang butuh dana untuk pembangunan, untuk pembebasan tanah, itu sebetulnya kesempatan yang baik untuk kita. Gitu nggih. Kula gek krasa niku mbasan kami selesai bangun. Maktek iya ya, sing biyen biasane do iso infak semen, pasir, boto, leren sekarang. Padahal itu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mengkader umat. Ini kan jariah betul. Setelah kemudian kita selesai bangun, itu kan sudah tidak ada kesempatan berinfak untuk itu. Ternyata ketika ada pembebasan tanah, ketika ada pembangunan, itu kesempatan yang baik. Kita bisa titip. Apalagi bulan Ramadan. Wong itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita itu kok. Kembalinya besok kepada kita. Makanya orang Jawa sering matur, aku titip. Titip itu berarti kan isih miliknya. Tapi dijikok meneh. Lain jikok kapan? Bar mati. Kan ngoten, titip sing jikok sok nek wis mati. Maka nek sing ora percaya pahala mati yo dhisik. Golek ketemu teng mriko. Mangke WA, nggih bener niki ngono. Atau malah di Facebook ning alam kubur. Kalau berita yang dari Rasulullah benar. Ngoten sekalian, niki pun sesungguhnya ini ya. Lanjut. Nah, yang keempat, sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Ini keutamaan ini. Sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara mereka. Atau beliau bersabda, hingga diputuskan perkara di antara manusia. Berarti di padang mahsyar nanti diputuskan. Setelah itu antri di padang mahsyar untuk mendapati kepastian. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhil yauma la dhilla illa dhilluh. Itu ada 7 golongan. Nah, di antaranya yang 7 itu satu ini. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan oleh tangan kanannya. Sembunyi. Ini luar biasa. Ternyata nanti akan mendapatkan iup-iupan, naungan. Kalau yang bawah ini, yang ini Bapak Ibu, ini ada hadis tentang sab'atun yudhilhumullah itu. Yang atasnya juga berbeda ini. Jadi panas matahari yang luar biasa panasnya, karena jaraknya itu tinggal 1,6 kilo matahari ke badan manusia. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamik dari milin, gitu hadis itu.
Jadi matahari ke makhluk, kholq itu makhluk, kalau kholik itu pencipta. Jadi matahari ke bumi atau ke tempat manusia itu hanya 1 mil. 1 mil itu tidak ada 2 kilo, 1,6 atau 1,7 kilo. Hari ini matahari ke bumi jaraknya 150 juta kilo. Jarak sekarang 150 juta kilo. Besok dicepake meng 1,6. Tudna, direndahkan kalau bahasa aslinya itu. Dana, tudna. Maka menjadi dunia barang itu, kata dana itu dari tudna itu ada kata-kata jadi dunia, donyo. Maka aslinya kata donyo itu terjemahnya rendah. Bahasa Jawa ini ino. Nah, sekarang justru malah karena tidak paham fikih dunia, malah donyo do gawe rebutan. Bahkan rebutan proyek gitu. Rebutan proyek gitu. Jadi sekarang ngerti duit sithik karena gawe modal gitu kan. Untuk apa? Untuk rayahan duit negara. Rayahan apa rayahan? Itu ya untuk bahasa lainnya apa Bu ya? Ya, bancaan. Iya, ngeri Bapak Ibu, ora kelingan tekan kono barang. Sesuk karek kepiye, mongko bondo ki nek akeh hisabe suwe. Nek le golek bondo carane halal berhadapan dengan hisab. Nek sing golek bondo carane haram berhadapan dengan azab. Itu kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluhu hisabun. Ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Dunia itu yang halal akan dihitung, dihisab. Dunia itu yang apa? Yang haram akan diazab. Hisab saya suwe, padang masar saya suwe ora penak. Ini kan karena makanya orang yang di tengah-tengah panasnya matahari, dulu di dunia panasnya eman dia terjang, panasnya awal dia terjang, maka dia keluarkan sedekah. Panasnya matahari yang tidak nyampe 2 kilo menjadi adem, karena yang ngedem adalah dulu yang panas eman-eman ketika di dunia. Panasnya awal eman-eman tetap dia kalahkan, maka di akhirat panasnya matahari jadi adem. Itu begitu. Maka yang disebutkan oleh Nabi 7 itu panas semua untuk hawa nafsu. Di redaksi yang lain Bapak Ibu malah wonten sing mengatakan hadis Nabi sing nglunaske utang. Dadi ana wong utang njur dilunaske, disahke. Itu ada misalnya utangnya sudah sekian lama enggak disarutangi, wis tak ikhlasake wae, wis sampeyan ora usah nyarutang, ngono. Dinteni ya ora iso nyarutang, ngono. Ditunggu-tunggu ya ora iso nyarutang. Akhirnya diikhlaskan. Panasnya kelingan biyen leluru meremlek. Leluru biaya ngasek biayaan. Panas, udan, kumpul disileh uwong. Disileh ora dibalekke. Kok njuk diikhlasake? Panasnya pengen kembali diredakan, diikhlaskan. Maka nanti panasnya di akhirat matahari jadi tidak panas. Ning abot ngoten niku njuk kelingan biyen gek golek kok ya. Kelingan biyen le apa nek Jawane niku panasen iki kining-kining apa basane. Panasen godres kok lebare kok njuk malah disileh ora balik. Oke, gitu Mas kalian. Nah, niki yang kelima. Sedekah sebagai sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan dan rezeki. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kalian hanyalah diberikan pertolongan dan diberikan rezeki dengan sebab doa orang-orang lemah di antara kalian. Sahih Bukhari. Ternyata orang yang lemah ndongake ya karena disedekahi.
Ya, orang yang butuh diberi kemudian dia ndongake dan kita tidak tahu kalau dia ndongake. Itu malah ternyata banyak manfaat termasuk pertolongan yang Allah berikan kepada kita karena kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak tahu. Maka dengan orang yang lemah jangan semena-mena. Semena-mena apa? Sakwiyah-wiyah gitu. Apalagi bapak ibu niku mobilnya apik gitu kan, njuk mampir ke dalam rumahnya gitu, kon lenggah ora gelem. Wong kursine ora patyo apik. Sakit sekali tuh. Sakitnya di mana? Sakit sekali. Monggo pinarak, monggo wis nganak-nganakake, disiapake werna-werna, ora kersa dahar sisan. Wah, itu jan rasane eling-eling ora ilang-ilang. Itu betul itu sekalian. Ternyata orang lemah kadang akhir juk ngene. Wong pancen kula wong mboten duwe kok nggih. Kata-kata itu ngrentes banget loh. Wong kula niku mboten duwe. Maka jangan sampai. Kemarin saya tuh hadir di salah satu perumahan elit di Magelang. Itu. Yang hadir pengajian ibu semua. Sing kakung ming kula tok. Lanang dhewe. Lainnya putri semua. Ini koyo-koyo banyak istri para pejabat nih. Mobil di depan parkiran mulah apik-apik. Sing ora pati apik mengen kula tok niku. Wis do gantem-gantem itu. Saya sampaikan panjenengan Bapak Ibu-ibu semuanya yang punya kendaraan api-api, nek kon pinarak teng wong ra duwe niku kok dilegani wae, nyenengake itu ganjaran. Ngelegakake, nyenengake itu ganjaran gitu. Ampun kok kemudian jagong kok ora pati yo ketok lek nempel karo kursi rada jengking sithik sama rada reget lah malah ketok elit to kuwi. Malah kaya pitik memeti kok. Apa pitik memeti kuwi? Ora pati yo ini ya Allah, kadang kita ini budaya baik ya loh. Jawa ki kadang-kadang ngoten niku. Ana lembah mana, ana apa itu wah ya Allah apik banget jane. Kita itu enggak boleh karena apa? Dia punya Tuhan kok. Dia punya Allah. Nek ndonga sing apik iso dadi manfaat kangge piyambak, nek ndongane ora apik wah membahayani. Maka sing apik harus sak padha-padha. Jangan buat orang lain sakit gitu. Makanya dalam Musnad Imam Ahmad ada cerita seorang wanita yang siangnya puasa, yang malamnya sholat. Tak terbandingkan, tak terukur. Istilahnya wong sak kampung ora ono sing iso menandingi hebatnya amal wanita itu. Ning jebule ketika Ibunda Aisyah matur kepada Rasulullah, Rasul ngendika penghuni neraka. Wanita itu penghuni neraka kata Rasul. Ya Rasul kok sakit ngoten? Oh, amalnya enggak tertandingi di kampungnya. Tapi kenapa masuk neraka kata Rasul? Karena dia nek ngucap landep omongi. Landep preso menyelekitkan, menserikkan gitu. Amalnya api, amal malam, amal siangnya top. Ning angger wis muni ngomong menserikkan tetangga. Mbasan tekan akhirat ditimbang amal sholat malam, amal puasa jeglek kalah karo menserikkan. Ternyata menserikkannya ora ilang-ilang diserikkan. Itu amal salah terus. Mongko wong pirang ditimbang ternyata menserikkan lebih berat daripada sholatnya. Karena kalau sholat itu langsung kepada Allah, puasa langsung kepada Allah. Lah menserikkan itu kan kepada manusia. Kalau salah kepada Allah bisa istighfar, bisa tobat. Tapi salah kepada manusia, mbok istighfar ping 1000 urung ilang nek urung njaluk ngapura. Angele kan di situ. Nek salah kepada Allah ada tobat, ada pintu istighfar. Kepada manusia harus sesama manusia dulu selesaikan. Hingga urusan utang, 1 kali utang urung rampung, mati syahid saja tertunda masuk surga. Berada di depan pintu surga, urung iso mlebu, bukan tidak masuk surga, tertunda. Kenapa? Masih punya utang, harus mati syahid loh itu. Belum bisa masuk surga. Karena urusan muamalah harus diselesaikan. Tidak bisa kemudian tiba-tiba nyun sewu utang
kok njur istighfar ping 1000 sedina apa sah? Istighfar sedina ping 1000 ora sah. Kudu diselesaikan. Ini beratnya sekalian. Muamalah dengan manusia. Islam itu mengajarkan begitu. Njur mendah ngono. Sing membuat kerusakan alam. Kudune udan banyu dadi udan kayu. Gelondrongan. Ki kira-kira sok tekan akhir kaya ngopo rupane kuwi. Kan gitu. Ini kan ngeri hanya mergo tanda tangan dadi udan kayu. Sayangnya sing punya tanda tangan do ora tahu ngaji. Mbasan sing do ngaji ora kagungan tanda tangan. Kehadiran ora payu, ora ono bijine. Ya Allah Robbi, sayang sekali lah. Kalau seandainya yang punya tanda tangan itu bijak, beramal wah Masya Allah. Coba kalau para pejabat itu daripada do korupsi, duit negara didum gawe pengajian-pengajian. Mobil satu setiap masjid gitu. Almanar dapat mobil Hiace satu, gawe jemputi rene-rene. Setuju mboten? Sapa sing arep maringi? Ngono jemputi rono Masya Allah. Wah, kalau dunia Indonesia ini penuh dengan ngaji dan ngaji, berkah insya Allah. Ora ono patek. Wit lombok paten. Ora ono napa niku sing bar patek ini sani bule. Kenapa banyak tanaman yang begitu dan begitu? Karena banyak kemaksiatan di bumi. Kalau maksiat di bumi semakin nggak ada, insya Allah berkah betul bumi ini. Modal kita tanahnya tanah yang subur sekali, bukan lautan tapi kolam susu. Itu gambaran yang luar biasa. Tongkat dan bambu cublekkan jadi tanaman. Ini kan tinggal penghuni bumi ini. Maka ketika kemurkaan manusia di bumi dielekke manusia ora liren, alam akan berbicara. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba tanya pada rumput yang bergoyang. Demikian sudah jam 6 lebih. Ngesuk tidak 2 kali sekali ya? Oh 2 kali, berarti masih ketemu lagi insyaallah. Ini baru 7 slide dari 17. Masih 10. Kita ketemu lagi menjelang bodo. Ya insyaallah. Ngoten nggih, paling sehat istiqomah. Ngoten nggih. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.